Saudara, selalu ada peringatan. Kakinya sudah terhimpit luka sakit, tetapi dia tidak bertobat. Dia pukul lagi keledainya. Sekarang yang ketiga, berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalannya kecil, kalau ke kiri masuk jurang, kanan juga masuk jurang. Tidak bisa menyingkir lagi. Tuh, malaikat Tuhan ada di situ. Apa yang dibuat keledainya? Merunduk ke bawah, jongkok dia. Tidak mau jalan lagi. Tidak mungkin dia jalan lagi. Maju tidak bisa, pasti mati. Nah, saudara sekalian, 3 kali keledai menghindari malaikat maut ini. Keledainya berkata, wah ini mulai nih, keledai mulai ngomong. Apa dikatakan oleh keledai? Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Keledainya sudah susah payah bawa dia, masih dipukul sampai 3 kali. Sudah susah payah selamatkan dia 3 kali supaya tidak dibunuh oleh malaikat. Dia memukul keledainya. Maka keledai pun berbicara. Jawab Bileam, karena engkau mempermainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Saudara, kita tidak suka diperingatkan orang. Kalau kita berbuat salah, seringkali kita tidak suka diperingatkan orang. Mungkin kita lebih baik bunuh orang itu. Ya apa tidak? Ada suka diperingatkan? Ada suka diberitahu kesalahan Anda? Tidak banyak orang suka, saudara. Orang Cina mempunyai satu pepatah mengatakan Zhong Yan Ni Er. Zhong Yan Ni Er artinya kata-kata yang sejati, kata-kata yang benar menusuk kuping. Tidak enak di kuping. Kita tidak suka. Apalagi kalau segala rahasia kita dibongkar, kita tidak suka. Bileam juga demikian. Kalau aku punya pedang, engkau kubunuh. Kita lebih gampang menolak orang yang menasihati kita daripada kita berterima kasih kepadanya. Lalu keledai menjawab, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Berbuat demikian maksudnya apa? Ada 2 kemungkinan. Pertama, yaitu melawan. Pernahkah aku melawan? Engkau sudah tunggangi aku seumur hidup. Pernahkah aku melawan? Kedua, pernahkah engkau melihat aku berbicara? Tidak pernah. Keledai tidak pernah berbicara. Tapi sekarang dia berbicara. Kenapa? Karena Bileam tidak bicara. Karena Bileam tidak menanggapi kehendak Tuhan. Maka keledai pun berbicara. Saudara, suatu waktu ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ketika orang-orang bersorak, Hosana, Hosana, terpujilah yang datang atas nama Tuhan, mereka berteriak-teriak. Bukankah orang-orang Farisi marah? Orang-orang Farisi katakan kepada Yesus, Yesus, tegurlah murid-muridmu ini. Mereka tidak perlu berteriak-teriak seperti itu. Yesus katakan apa? Dalam Lukas bab 19 ayat 37-40 dikatakan bahwa jika mereka tidak berteriak memuji namaku, maka batu-batu akan berbicara. Batu saja bisa dipergunakan oleh Tuhan untuk berbicara, untuk memujinya. Apalagi keledai. Tapi kenapa manusia tidak? Kenapa manusia tidak menanggapi sabda Tuhan? Bileam tidak melihat. Lihat, keledai saja bisa melihat malaikat. Tapi mengapa Bileam tidak bisa melihat malaikat maut itu? Mengapa? Karena matanya tertutup oleh harta benda. Matanya tertutup oleh keinginan-keinginan yang tak teratur. Maka dia tidak melihat. Maka matanya dibuka oleh Tuhan. Tiba-tiba dia melihat malaikat. Dan dia sadar bahwa kalau keledai tadi tidak menghindar 3 kali, pastilah ia sudah mati. Maka apa katanya? Pada ayat ke-34, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Seharusnya dia melanjutkan perjalanan dan memberkati orang Israel, karena itu perintah Tuhan. Tapi apa yang dia buat? Karena aku sudah berbuat jahat, aku mau pulang saja. Batal deh, aku tidak lakukan lagi.
Kalau Anda punya palu yang rusak, Anda mau memasang paku di dinding, palunya rusak, Anda buang palunya, lalu Anda tidak paku lagi, atau Anda perbaiki palunya? Palunya masih bisa diperbaiki, saudara. Perbaiki palunya, bukan buang palunya lalu tidak kerjakan apa-apa lagi. Bileam berkata, lebih baik aku pulang saja, sebab aku telah berdosa. Dia ingin menghindar. Dia ingin lari dari kewajibannya. Tetapi benar-benarkah dia ingin pulang? Ternyata tidak. Karena setelah itu, dia terus mengingini harta yang ditawarkan oleh orang-orang itu. Mengapa Tuhan menghukum Bileam begitu kerasnya? Karena barang siapa menerima banyak, maka akan dituntut banyak darinya. Bileam bukan orang biasa, dia seorang nabi. Dia yang menyampaikan firman Tuhan, dia mendengar suara Tuhan sendiri, tetapi dia juga melawannya. Dia tahu tidak boleh, tetapi dia masih melakukan. Maka dia dihukum dengan berat. Anda ingat Musa? Bukankah Musa begitu berjasa membebaskan umat Israel dari Mesir? Luar biasa. Tapi hanya gara-gara dia ragu-ragu akan Tuhan, Tuhan menghukum dia apa? Tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Orang lain masuk, dia tidak boleh. Musa, pemimpin yang menerima 10 perintah Allah. Apa dosa Musa? Mari kita lihat bersama. Ada buka kitab Bilangan, kita balik saja. Bab 20 ayat 12. Kitab Bilangan bab 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tidak menghormati kekudusan, tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa Musa dihukum begitu berat? Karena Musa sudah pernah melihat Tuhan. Musa adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan. Dia pun masih kurang percaya. Maka dia mendapat hukuman yang berat. Jika seorang umat misalnya pada saat misa, pada saat kolekte, dia bukannya masukkan uang, tangan memang masuk, keluar lagi ambil uang. Misalnya loh. Saya tidak menganjurkan itu. Dikutuk Tuhan nanti. Salah tidak? Salah. Tapi besar salahnya belum berapa besar. Jika pastor yang masukkan tangan, ambil uang, taruh di kantong sendiri, atau menghimbau orang kolekte banyak-banyak, ini untuk Tuhan, ternyata dia pakai sendiri untuk bersenang-senang. Dia kasih keluarganya, dia kasih ini, kasih itu, bahkan dia kasih orang-orang yang dia sukai, beri pinjaman di mana-mana misalnya. Siapa yang akan dihukum berat? Pastor. Karena dia tahu itu tidak boleh. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Saudara, jika seorang pastor berbuat salah, atau seorang pimpinan agama berbuat salah, dia akan dimintai tanggung jawab lebih berat daripada orang-orang biasa. Jadi hati-hati. Kalau Anda punya tanggung jawab, kita sadari, kita akan dimintai lebih berat daripada orang yang tidak tahu apa-apa. Mengapa Yesus mengampuni orang-orang berdosa yang menyalibkannya? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berarti jika mereka tahu, mereka harus dihukum. Jika mereka tahu. Konsekuensinya berat sekali dalam hal ini. Bileam dihukum begitu berat. Dia hampir dibunuh oleh malaikat, tetapi Tuhan tetap berbelas kasihan kepadanya. Tuhan menaruh belas kasihan kepadanya. Nah, dia katakan, aku mau pulang saja. Tuhan katakan tidak perlu pulang. Engkau tetap berangkat. Jangan engkau pulang. Jangan kita merasa bahwa kalau kita tidak dihargai orang, meskipun kita melayani, lalu kita pulang saja. Kalau Anda pulang, kalau Anda tidak mau melayani lagi, maka mulai saat itu Anda bukan pelayan Tuhan.
Tapi jika kita masih mau melayani, mau setia pada pekerjaan kita, entah sebagai kepala keluarga, entah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai seorang anak, kita tetap setia meskipun ada kesulitan-kesulitan, maka Tuhan tetap akan memberikan kita. Tapi kalau kita lari, kita tidak pernah akan dapat apa-apa. Baik, sekarang saudara kita lanjutkan lagi, kita melihat Bileam tetap berjalan bersama dengan orang-orang Moab. Pada ayat ketiga, bab 23, ayat ketiga dikatakan bahwa Bileam mulai mau mempersembahkan korban. Apa yang dia buat? Berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukannya kepadamu. Kalimat ini benar apa tidak? Tuhan nyatakan apa, saya akan lakukan apa. Benar apa tidak? Saudara, Anda katakan benar, tapi saya katakan tidak benar. Sebab dia katakan tetapi. Tetapi berarti lawannya. Aku akan pergi menemui Tuhan. Mungkin Tuhan akan menemui aku. Maksudnya apa? Mungkin Tuhan akan membatalkan. Mungkin Tuhan izinkan saya terima proyek ini. Mungkin Tuhan izinkan saya melakukan kejahatan ini. Mungkin Tuhan izinkan saya lakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kita sering berpikir demikian. Kalau penjudi berdoa, apa yang dia doakan? Tuhan, kalahkan orang lain, menangkan aku. Itu penjudi. Petinju juga demikian. Tuhan, kalahkan orang lain, menangkan aku. Itu untuk kepentingan sendiri. Mungkin, saudara, di sini menandakan bahwa dia masih mempunyai ambisi. Dia masih berharap harta itu. Tuhan sudah katakan, engkau pergi dan engkau berkati orang Israel. Dia katakan, aku mau pergi pada Tuhan dulu, mau bertanya sekali lagi. Dia mencoba melawan satu kali. Kita lihat yang kedua di mana. Yang kedua, pada ayat ke-14. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkata ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lihat, pada saat dia mencoba sekali, dia mau mengutuk, Tuhan katakan tetap berkati. Dia sudah berkati. Kedua kali, ketika dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi, dia tetap mencoba untuk menemui Tuhan. Mau tawar-menawar dengan Tuhan. Mau melawan perintah Tuhan. 2 kali. Yang ketiga, pada ayat ke-28. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Dia kembali lagi, dia mau mencoba tipu muslihatnya. 3 kali, saudara. Apakah sudah cukup dia melakukan itu? 3 kali Tuhan ubah kutuknya menjadi berkat. Apakah disuruh cukup? Ternyata dia belum puas. Dia pakai cara yang lain. Apa cara yang lain? Ada mau buktinya? Mari kita buka. Kita buka kitab Bilangan bab 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke atas umat Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata Bileam, dia pakai cara lain. Dia katakan kepada orang-orang Moab, dia katakan, cobalah engkau kirim perempuan-perempuan yang tidak baik, kirim pada orang-orang Israel, biar mereka berbuat jahat dengan perempuan-perempuan itu. Jika hidup mereka sudah tidak benar, Tuhan akan mengutuk mereka. Dia pakai cara yang lain. Meskipun dia tidak bisa mengutuk, dia mau merusak bangsa Israel. Dia suruh kirim perempuan-perempuan yang tidak benar. Buat hidup orang Israel rusak. Karena rusak, Tuhan akan mengutuk mereka.
Bileam saudara, seorang nabi, hanya karena uang tadi itu, emas dan perak. Tuhan sudah peringatkan dia berkali-kali, mau bunuh dia. Bahkan Tuhan sudah ubah kutuknya menjadi berkat. Dia tetap berusaha. Itu yang dilakukan oleh Bileam. Kalau seorang hamba Tuhan, meskipun hidupnya tidak benar, dia tetap bisa menyembuhkan orang, bisa berbuat mukjizat, bahkan dia bisa bernubuat. Anda jangan katakan bahwa kalau demikian dia benar. Tidak, saudara. Hidupnya tidak benar, tetapi nama yang dia pakai, nama Yesus untuk menyembuhkan orang, itu adalah nama yang benar. Nama itu setia. Meskipun yang melakukannya tidak benar, nama itu setia. Kalau Anda pakai nama itu, dia menyembuhkan. Nah, orang-orang demikianlah yang dikatakan, meskipun sudah berbuat mukjizat, sudah bernubuat, tetapi ketika mereka menghadap Tuhan, Tuhan katakan, enyahlah, aku tidak mengenalmu. Karena mereka hidup tidak benar. Saudara, hati-hati. Apalagi kalau kita melayani. Kalau Anda hidup tidak benar, meskipun Anda dikenal di dunia sebagai orang yang melayani sungguh-sungguh, sosial, suka berbuat baik, berdoanya lama sekali, dan wah pokoknya orang baik, tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, sebab hidupmu tidak benar. Bileam juga demikian. Dia tetap bisa memberkati, saudara. Hidupnya tidak benar, sebab dia memberkati dengan nama Tuhan, bukan dengan nama dia sendiri. Kita melihat apa yang dia alami pada akhir hidupnya. Pada ayat ke-8 bab 31 dikatakan, juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kali ini dia sungguh-sungguh mati, dibunuh dengan pedang. Seorang hamba Tuhan. Mari kita belajar dari semua ini. Kita jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Kalau kita paksakan kehendak kita kepada Tuhan, maka doa kita adalah doa seperti Bileam. Kita terobsesi dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita tidak melihat peringatan Tuhan. Kita tidak melihat apa yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang kita menempuh segala cara, menghalalkan cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita katakan bahwa apa yang kita doakan sungguh-sungguh baik buat kita. Tuhan tahu mana yang lebih baik. Sebab apa? Sebab Dia adalah Tuhan yang tahu masa depan kita. Yang kita lihat hanya masa lalu kita dan masa sekarang ini. Tuhan melihat masa depan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Pernah ada seorang seniman yang membuat lukisan di gereja, membuat lukisan di langit-langit gereja. Nah, pada saat lukisannya jadi, cantik sekali, lukisannya besar, dan dia harus melihat dari jauh. Dia berdiri di papan di atas tangga, jadi tinggi, bawahnya ada lantai. Lukisannya di langit-langit. Dia melihat lukisannya, makin lihat makin bagus, makin mundur, kakinya sebentar lagi akan jatuh. Teman-temannya panik, bagaimana menyelamatkan orang ini? Kalau mereka teriak, awas, mungkin kaget langsung loncat dia. Apa yang terjadi? Seorang temannya ambil sekaling cat, dilemparkannya ke lukisan itu. Rusak lukisannya. Marah dia. Begitu marah dia lari ke depan, maju ke depan. Selamat saudara. Kalau dia mundur, dia mati. Karena lukisannya dirusak, dia maju ke depan. Saudara, Tuhan juga sering merusak impian-impian kita. Apa yang kita pikir baik untuk kita seringkali tidak baik. Akibatnya buruk bagi kita. Sebab seringkali impian kita bukan impian Tuhan. Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Kalau Anda menderita sakit hati, Anda kecewa pada Tuhan, mari kita berpikir, mengapa Tuhan membuat kita kecewa? Tuhan adalah baik. Dia tidak mungkin menyangkali kebaikannya itu. Tuhan tidak pernah akan berubah jahat. Karena Dia adalah baik, adalah kasih adanya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, pasti bukan dari Tuhan. Kalau kita mengalami hal yang tidak baik, jangan pertama-tama kita mencari salah Tuhan. Tuhan tidak suka. Kita katakan Tuhan tidak adil. Salah. Tuhan baik dan Dia tidak mungkin berubah tidak baik. Dia adalah sempurna adanya.
Kalau ada kesalahan, yang salah adalah kita. Ada seorang anak, dia sebentar lagi mau ulang tahun, lalu dia minta hadiah pada ibunya. Bu, berikanlah saya sepeda mini yang baru. Ibunya katakan, boleh. Kalau engkau jadi anak baik, engkau boleh tulis surat kepada Yesus, nanti dia akan berikan engkau sepeda yang baru. Lalu anak ini masuk kamar, dia siapkan kertas dan pen, dia tulis surat. Yesus, aku adalah anak yang baik. Oleh karena itu, berikanlah aku sepeda mini sebagai hadiah ulang tahunku. Padahal dia tahu dia bukan anak yang baik. Dia nakal luar biasa. Dia suka melawan ibunya, dia suka siksa temannya, siksa binatang kecil. Dia suka sekali, dia nakal luar biasa. Setelah tulis surat itu, dia merasa, wah, enggak benar ini. Saya ini bohong ini. Enggak jadilah. Dia sobek-sobek suratnya, dia buang. Lalu dia bikin surat baru. Tuhan, berikanlah aku sepeda mini. Sebab aku ini anak yang lumayan baik. Nah, sudah berubah sedikit. Setelah itu, dia rasa, wah, tetap tidak benar. Saya tetap tidak baik kok. Tadi pagi saya baru pukul orang. Dia sobek, dia buang. Gimana caranya ya? Kalau mau jadi baik baru bisa dapat sepeda. Gimana caranya? Tidak mungkin karena saya jahat, dia berpikir. Oh, dapat akal. Anak jahat, dia dapat akal. Dia berlari ke gereja. Di gereja tidak ada orang, sepi. Dia lihat patung Maria, dia gendong patungnya, dia bawa pulang. Lalu dia tulis surat, Tuhan, berikan aku sepeda mini. Mamamu di tanganku sekarang. Menculik ibu Yesus. Ya saudara, kita suka demikian ya. Kita suka beri ancaman-ancaman pada Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak dengar doaku, aku pindah gereja nih loh. Pindah agama loh, pindah loh. Ya. Tuhan, kalau engkau tidak dengar aku tinggalkan keluarga aku. Aku sakiti istriku. Aku sakiti anakku. Tuhan tidak bisa diancam. Kalau dia mau beri, karena dia kasih. Kalau dia mau buat kita susah, itu juga karena kasih. Tidak ada orang yang bisa menyalahkan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita berikan yang terbaik. Bileam menjadi seorang nabi, tapi hidupnya tidak benar. Mari kita lakukan tanggung jawab kita dengan benar. Anda sebagai kepala keluarga, jadilah kepala keluarga yang baik, yang bertanggung jawab. Sebagai ibu, jadi ibu yang bertanggung jawab. Sebagai anak, jadi anak yang bertanggung jawab. Tidak semua doa kita pasti didengarkan Tuhan. Tergantung apa yang kita minta, saudara. Saya ingin membacakan satu doa yang bagus sekali. Mari kita dengarkan bersama dengan iringan musik. Saya minta Yusa untuk mengiringi saya. Ada seorang berdoa demikian. Ya Tuhan, ambillah luka dari hatiku. Tuhan menjawab, tidak. Aku tidak akan mengambilnya. Engkau sendirilah yang harus menyerahkan lukamu untuk disembuhkan. Ya Tuhan, sembuhkanlah anakku yang cacat. Aku malu pada tetangga-tetangga. Aku sangat direpotkan oleh anakku yang cacat. Tetapi Tuhan bersabda, tidak. Aku sudah memberikan jiwa yang sempurna kepadanya. Badan yang cacat hanya sementara saja. Ya Tuhan, berilah aku kesabaran. Tuhan berkata, kesabaran bukan pemberian. Kesabaran adalah hasil dari menderita. Ya Tuhan, buatlah aku bahagia. Tuhan bersabda, aku sudah memberkatimu. Engkau mau bahagia atau tidak tergantung dirimu sendiri. Karena segala sesuatu yang kuberikan kepadamu bisa membuat engkau bahagia jika engkau sungguh mau bahagia. Ya Tuhan, hilangkanlah rasa sakit dari diriku. Tuhan bersabda, tidak.
Sebab rasa sakit membuat engkau dekat kepadaku, membuat engkau berharap kepadaku. Ya Tuhan, tumbuhkanlah kehidupan rohaniku supaya dia berbuah banyak. Tuhan bersabda, aku sudah memupuknya, menggunting ranting-rantingnya. Engkau sendirilah yang harus berbuah, bukan aku. Aku berdoa lagi, ya Tuhan, berilah aku segala kesenangan duniawi, kenikmatan hidup. Tuhan bersabda, aku sudah memberikan kehidupan kepadamu supaya engkau menikmati semua itu. Akhirnya orang ini berdoa, ya Tuhan, ajar aku supaya aku bisa mencintai engkau seperti engkau mencintai aku. Dan Tuhan bersabda, akhirnya engkau mengerti juga. Itulah yang aku harapkan kau terapkan, kau lakukan seumur hidupmu. Amin. Saudara sekalian, badan yang cacat hanya sementara, tapi jiwa yang cacat, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kita akan masuk neraka. Badan cacat, tapi jiwa tidak cacat itu lebih berharga daripada badan kita baik-baik, tapi jiwa kita cacat. Kita minta Tuhan beri kita kesabaran. Tuhan katakan, kesabaran itu bukan pemberian. Kesabaran adalah hasil latihan. Latihan menanggung derita, latihan untuk bersabar terhadap orang. Itu ada hasil latihan, bukan pemberian. Kita minta Tuhan mengambil luka kita. Tuhan katakan tidak. Engkau yang harus menyerahkan lukamu untuk disembuhkan. Seringkali kita tidak mau menyerahkan luka kita. Kita lebih suka menutup diri. Kita lebih suka menghindar jauh-jauh. Kalau Tuhan belum kabulkan doa kita, kita lari, kita menghindar. Kalau perlu pindah gereja, kalau perlu cari gunung ini dan gunung itu. Karena Tuhan yang satu ini ternyata tidak menyembuhkan. Itu yang kita buat. Engkau harus menyerahkan lukamu untuk disembuhkan. Kita katakan, Tuhan hilangkan rasa sakit. Tuhan katakan tidak. Justru karena engkau merasa sakit, maka engkau dekat kepadaku. Engkau bisa berharap kepadaku. Jika hidupmu lancar terus tidak ada sakit, engkau tidak pernah akan berharap kepadaku. Engkau hanya berharap pada hartamu sendiri, pada dirimu sendiri, pada keluargamu, pada koneksimu dengan sesama. Saudara sekalian, Tuhan tidak selalu mendengarkan doa kita jika doa kita tidak benar, jika doa kita bukan mencari kehendaknya.